Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon now. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Metronom, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, saya Alvin Rama. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang manfaat bermain game. Kalau kita lihat dari belakang, mungkin waktu kita kecil itu kita dilarang bermain game oleh orang tua, yang membuat kita berpikir kalau game itu lebih banyak hal negatifnya. Sebenarnya, ada banyak manfaat dari bermain game. Apa saja manfaat itu? Simak videonya sampai beres. Dilansir dari American Psychologist, ada penelitian yang dilakukan oleh Isabella Garnick, Adam Lobel, dan Roger CMI. Mereka meneliti tentang manfaat bermain game. Ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, manfaat kognitif. Mungkin secara intelektual, game itu dipandang sebagai hal yang malas-malasan ataupun ya cuman sekedar hiburan, tetapi sebenarnya memberikan keterampilan kognitif yang tinggi. Dalam penelitian tersebut, ada survei atau ada penelitian seperti orang yang tidak bermain game dipilih untuk bermain game. Gamenya tipe jenis shooters atau perang. Kemudian setelah bermain game, diberikan tugas dan dibandingkan dengan orang yang tidak bermain game. Ada terlihat beberapa perbedaan yang signifikan, yaitu orang yang bermain game menghasilkan alokasi yang cepat dan akurat, kemudian resolusi spasial yang lebih tinggi dalam proses visual, dan meningkatkan kemampuan mental. Yang kedua, ada manfaat motivasi. Mungkin hal ini terdengar klise ya, tapi menurut Dweck dan Molden, ada dua teori kecerdasan. Yang pertama, teori entitas kecerdasan, yaitu di mana ketika seorang anak diapresiasi sifatnya, bukan usahanya. Contohnya, kalau ada anak yang mengikuti lomba matematika dan juara, orang tuanya memuji kayak, wah hebat, kamu juara. Sehingga si anak akan berpikir bahwa kecerdasan itu merupakan hal bawaan yang tidak bisa diganggu-gugat, gitu. Tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dikurangi. Kemudian teori yang kedua yaitu instrumental kecerdasan. Ini sebaliknya dari teori sebelumnya, yang dimana usahanya lebih diapresiasi dibanding sifatnya. Hal ini yang membuat anak berpikir bahwa kecerdasan itu dapat dikembangkan, dan game merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan yang tepat. Menurut Vygotsky, ada yang namanya zona perkembangan proksimal. Karena pada game itu, jika kita sudah mencapai suatu titik, kita mendapatkan poin ataupun reward yang dimana kita merasa dihargai dan terus bermain. Dan juga dalam game ada yang dinamakan sweet spot atau titik manis, yaitu kita dapat memilih tingkat kesulitan dalam game tersebut, yang dimana akan menyesuaikan dengan kemampuan kita. Yang uniknya, apabila kita menaikkan tingkat kesulitan, kita tuh akan kalibrasi ulang sehingga kita akan meningkatkan kemampuan kita gitu. Kita akan dituntut lebih fokus, lebih konsentrasi, dan lain sebagainya. Kemudian manfaat ketiga yaitu manfaat emosional. Ini adalah contoh yang sangat sederhana dan sering kita temui. Pada beberapa kasus banyak anak-anak yang menangis atau rewel, kemudian orang tuanya memberikan gadget untuk bermain game, dan anak itu berhenti menangis. Di sini menunjukkan bahwa game merupakan salah satu cara yang paling ampuh untuk meningkatkan perasaan positif. Dan berlaku juga untuk orang dewasa. Saat kita bermain game itu, perasaan kita lebih ke positif. Meskipun kita bermain game horor, game teka-teki, atau apapun itu, perasaan kita akan selalu positif. Dan yang terakhir, manfaat sosial. Adanya stereotip mengenai gamers, yang dimana gamers itu terkenal orang yang pendiam,
suka menghabiskan waktu di kamar, kutu buku, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya industri game kan sudah besar ya, sudah beda dengan yang dulu. Ada data yang mengatakan bahwa 70% orang yang bermain games itu bermain dengan temannya. Entah itu secara kooperatif ataupun secara kompetitif. Yang dimana kan dalam bermain dengan teman itu ada interaksi. Bahkan sekarang tuh di game online kita dapat bermain dengan orang yang berbeda dari segi negara ataupun bahasa. Bahkan kita bisa bermain dengan orang yang tidak kita kenal. Yang jadi kan kalau kita bermain dengan orang baru, otomatis orang itu kan berbeda karakternya, berbeda cara bicaranya, yang membuat kita tuh lebih bisa berinteraksi dengan orang lain. Ditambah kita juga bisa belajar bahasa Inggris dari game itu. Nah, dari 4 manfaat tersebut, kita jadi terbuka pandangan kita mengenai game, bahwa game itu banyak manfaatnya loh bagi kita. Tapi ingat, tidak semua game itu bisa dimainkan oleh semua orang. Ada beberapa game yang memiliki rating untuk umur dan sebagainya. Contohnya ada yang ratingnya E itu untuk everyone, berarti semua orang boleh memainkan game itu. Tapi ada juga rating T, itu teen, untuk remaja. Dan rating itu biasanya ditampilkan pada cover game tersebut. Nah, tapi ingat, jangan berlebihan dalam bermain game, karena sesuatu yang berlebihan akan ada dampak negatifnya. Sekian video kali ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggal isi di kolom komentar. Mari kita diskusi mengenai manfaat game ini. Sekian video ini, saya Alvin Rama. Sampai berjumpa di video berikutnya. Metrums Radio, I can't get crazy. media terintegrasi kaum muda. I can't get enough.